الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah Jumat ini khotib ingin berwasiat khususnya untuk diri pribadi khotib sekaligus juga untuk jamaah salat Jumat sekalian. Dengan tidak pernah redup dan henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan keberkahannya, pemilik sifat Rahman dan Rahim buat kaum muslimin dalam beribadah menuju takwa dan keridhoannya. Demikian juga selawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dan sekaligus sebagai pengemban misi basyira wa nadhira, penyampai berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sebagai calon ahli surga, dan sebagai penyampai berita atau peringatan tentang duka dan sengsara bagi orang-orang yang mengingkarinya sebagai calon ahli neraka. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah dalam menegakkan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita terus berupaya untuk meningkatkan takwa dan memperbaharui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi lembaran hari-hari hidup kita dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Saat ini kita tengah berhimpun di rumah Allah yang suci ini, menghadirkan raga dan hati sebagai bentuk penghambaan pada keagungan Allah Jalla wa'ala, untuk beribadah, zikir dan munajat di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Di sela-sela kesibukan kita mencari rezeki dan karunia Allah dalam kesolehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan tujuan dari semua aktivitas amal ibadah dan amal soleh umat muslim sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam syarah Al-Arba'in Nawawi diisyaratkan bahwa takwa itu merupakan keseluruhan ajaran Islam yang meliputi Islam, iman dan ihsan. Arkanuddin, rukun agama yang wajib dimiliki oleh setiap muslim agar menjadi umat muslim yang muttaqin,
umat muslim yang bertakwa secara kafah, umat muslim yang bertakwa kepada Allah secara total. Islam telah mengajarkan bahwa ukuran ketakwaan dan kemuliaan bukanlah dipandang dari sisi status sosial, pangkat jabatan, kekayaan, harta benda, keturunan, ketampanan dan kecantikan dan lain sebagainya, tetapi dapat dilihat seberapa besar ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam menjalankan ibadah pada hari-hari di sepanjang hidupnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terkadang kita salah memandang bahwa takwa apapun, amal yang dikerjakan oleh kaum duafa, oleh orang-orang miskin, oleh keturunan orang yang biasa, oleh orang yang tidak memiliki pangkat jabatan dan kekayaan, maka ia kurang dihormati dan dianggap biasa-biasa saja. Padahal di hadapan Allah Jalla wa'ala mungkin ia adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dapat kemuliaan karena kepatuhannya, karena ketakwaannya, memegang teguh Islam sebagai ajarannya. Inna akramakum indallahi aswakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Zubair, mengatakan, wa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim. Dan sesungguhnya orang yang bertakwa itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai tanda-tanda, dan dengan tanda-tanda itu dikenali ketakwaannya, dan ia menyadari apakah ia termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Ciri yang pertama, kata Abdullah bin Zubair, ialah min sabrin alal bala'i wa ridha bil qada. Bahwa ciri orang yang bertakwa itu ialah akan terlihat dari kesabaran ketika bala, bencana, musibah, sakit dan sebagainya menimpa dirinya, ia tetap sabar, bahkan ridho atas musibah itu, karena semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap manusia akan berhadapan dengan dua keadaan yang berlawanan, yaitu suka dan duka, bahagia dan sengsara, sehat dan sakit dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sunnatullah. Kemudian manusia akan diuji dengan musibah, dengan penderitaan, kesengsaraan, dengan sakit dan sebagainya, dari yang kecil sampai yang besar, karena Allah akan menguji kesabaran seseorang. Apakah ia tetap bersabar dan ridho menerima cobaan itu sebagai ketetapan Allah atau tidak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarati wa basyiris shabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kecemasan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ma'asyiral muslimin, banyak saudara-saudara kita pada saat ini yang sedang diuji kesabarannya,
dengan didatangkannya musibah, baik yang bersifat fisik seperti sakit, udur dan sebagainya, maupun yang bersifat non fisik seperti perasaan sedih, siksaan batin yang hebat, tekanan mental dan trauma yang berkepanjangan. Semoga mereka tetap istiqomah dan dapat melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan. Para hadirin, bagi orang-orang yang bertakwa, apabila ditimpa musibah, sakit, udur dan sebagainya, tetap bersabar. Ia tidak menggerutu, ia tidak suudzon, tidak buruk sangka kepada Allah, apalagi murka kepada Allah, tetapi ia tetap bersabar, ridho menerimanya, maka orang itu insya Allah mendapatkan mahkota takwa dalam hidupnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang sedang diberi musibah, diberi sakit, udur dan sebagainya, tetapi ia tetap sabar dalam ketakwaan kepada Allah, sesungguhnya orang itu sedang diambil dan digugurkan segala dosa-dosanya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamma wala hazan wala adha wala ghamma hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khotoya." Tidak ada kepayahan, sakit, kesedihan, kesengsaraan dan musibah yang menimpa orang muslim sekalipun tertusuk duri, melainkan Allah menjadikan semua itu sebagai penghapus dan penggugur dosa-dosanya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Ma min muslimin yusibuhu adda min maradi fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'ati kama tahattus syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit, musibah dan sebagainya, melainkan dengan sakit dan musibah itu Allah menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Masyaallah muslimin sedang rahimahullah. Di dalam buku Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi disebutkan adalah seorang Nabiullah yang dijadikan simbol sebagai seorang penyabar dalam mengemban misi kerasulannya. Semula ia hidup berkecukupan, lalu jatuh miskin, kemudian terserang penyakit kulit yang parah, sehingga dia dijauhi, dibuang, diasingkan oleh keluarga dan masyarakatnya. Ialah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Tetapi ia tetap bersabar, menjalani masa-masa penderitaannya dengan takwa dan taat kepada Allah, hingga dikabulkan doanya untuk sembuh dari penyakitnya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84 mengabadikan tentang doanya Nabi Ayyub alaihissalam yang terkenal dalam metode penyembuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbah. Dan ingatlah kisah Ayub ketika berdoa kepada Tuhannya, "Anni masaniyadhurru wa anta arhamur rahimin." Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahla. Kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya padanya. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah. Ciri takwa yang kedua menurut Abdullah bin Zubair ialah wasyukrin na'mai, bersyukur ketika mendapat nikmat, sekecil apapun nikmat itu kita terima dengan rela, dengan ridho. Itu adalah rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga
wa dhullu li hukmil Qur'an, patuh pada hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Karena Al-Quran adalah sebagai imam dan petunjuk hidupnya, menjadi sahabat yang setia menemani di alam kubur. Pahala bacaannya menjadi syafaat di hari kiamat. Sehingga ketika ada perintah Al-Quran, siap untuk dilaksanakan, dan ketika ada larangan dari Al-Quran, siap untuk ditinggalkan. Tidak bertanya yang aneh-aneh yang diukur dengan akal dan rasio manusia tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan orang yang bertakwa itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan siap untuk mentaatinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina qamu bil syariah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffi'in yaumil qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa rabbuhu muraqabatan ma'al manayara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.